warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah bimbingan belajar matematika. Namun, kali ini kita tidak bertemu secara tatap muka. Video ini dibuat agar Anda semuanya dapat mempelajari materi ini di rumah sebelum kita bertemu secara tatap muka di kampus untuk mendiskusikan hal-hal terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan teori yang akan kita pelajari. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang psikologi belajar dan karakteristik siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah Anda semua atau mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis psikologi belajar dan karakteristik siswa sebagai dasar penyusunan layanan bimbingan belajar yang tepat nantinya. Sebelum kita membahas tentang psikologi belajar, ada baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari belajar. Belajar itu menurut para ahli, ada beberapa ahli, yaitu James O. Whittaker, belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Howard Elkins Kay, belajar adalah proses di mana tingkah laku itu dalam arti yang luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Dan ahli yang lainnya mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kesimpulannya apa? Dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini hanya beberapa para ahli. Anda nanti dapat membacanya di sumber belajar yang lain yang sudah saya kirimkan linknya ke grup WA kita, ya. Lalu, apa sih keterkaitan pengertian belajar itu dalam Islam? Ya, mari kita simak dulu. Yang pertama itu adalah wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1 sampai 5, itu memberikan isyarat kepada kita, isyarat kepada umat Islam sangat memperhatikan soal belajar dalam konteks menuntut ilmu, karena kata pada ayat pertama yaitu Iqra atau bacalah. Lalu di dalam Al-Quran juga banyak ditemukan kata-kata seperti yaqilun, yatafakkarun, yubsirun, dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran menganjurkan agar kita menggunakan potensi-potensi atau organ-organ seperti akal, mata, telinga untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi belajar itu juga terdapat anjurannya dalam Al-Quran, Lalu kita masuk kepada psikologi belajar. Psikologi belajar itu apa? Psikologi belajar adalah sebagai disiplin ilmu yang merupakan cabang psikologi yang kajiannya itu mengkhususkan pada permasalahan atau masalah dalam belajar. Salah satu pokok bahasan dalam psikologi belajar yaitu teori-teori belajar. Teori-teori belajar itu secara umum ada 4. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme itu memandang bahwa perilaku diperoleh melalui hubungan antara stimulus dan respon, serta adanya penguatan atau hukuman. Kalau anak benar, kita kasihkan penguatan, baik sekali, dan seterusnya. Kalau hukuman itu bukan berarti hukuman yang secara psikis atau yang lainnya begitu ya.
yang terlalu ekstrim, tidak. Dalam Islam, manusia memiliki tabiat atau kecenderungan dan perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan atau takdib. Dalam hadis, mungkin hadis ini akan sering sekali Anda dengar begitu. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini menekankan pentingnya lingkungan dan pembiasaan. Teori yang kedua yaitu tentang kognitivisme. Belajar itu dipandang sebagai aktivitas internal yang melibatkan pemikiran dan pemahaman. Dalam Islam ada istilahnya tadabbur dan tafakkuh. Tadabbur itu dapat diartikan sebagai proses berpikir yang mendalam, biasanya untuk merenungi makna ayat-ayat Allah dan ciptaannya. Tafakkuh itu adalah memahami sesuatu secara mendalam, tidak sekedar mengetahui permukaannya saja. Yang ketiga itu ada apa? Ada konstruktivisme. Belajar bukan hanya menerima informasi, tetapi juga menginterpretasikan dan mengkonstruksikan makna. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata konstruksi, ya. Kalau ilmu itu kita cari sendiri, kita bangun sendiri, itu akan lebih lama bertahan di ingatan kita, gitu ya. Islam itu mendorong pembelajaran aktif sejak awal, tercermin dari istilah iqra, taklim, tafakkur, yang semuanya menunjukkan pentingnya keterlibatan kognitif dan sosial dalam proses belajar. Yang terakhir adalah humanistik. Belajar dilihat sebagai proses yang memfasilitasi pertumbuhan pribadi, pemenuhan kebutuhan, dan aktualisasi diri. Dalam Islam, manusia memiliki fitrah, potensi dasar kebaikan, dan tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi tersebut secara menyeluruh, baik akal, hati, jiwa, dan akhlak. Agar proses pembelajaran seorang siswa itu berhasil, prosesnya itu harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Dan karakteristik siswa itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada fisik, usia, kesiapan biologis, kondisi kesehatan. Yang kedua itu ada psikologis, itu motivasi, minat, emosi, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada sosial, pengaruh keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Ketiga faktor ini itu akan mempengaruhi karakteristik siswa, ya. Sehingga dari karakteristik siswa ini muncullah yang dinamakan dengan gaya belajar. Gaya belajar secara umum itu dibagi menjadi 3, ya, dikenal dengan 3. Yang pertama visual, contohnya belajar melalui gambar, grafik, warna, dan lain sebagainya. Yang kedua auditori, yaitu belajar lebih cenderung mudah itu dengan cara mendengar, dengan ceramah. Yang ketiga adalah kinestetik, contohnya belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Nanti Anda semuanya dapat mempelajari lebih dalam mengenai gaya belajar ini. Ini sudah saya siapkan linknya langsung, ya. Linknya itu sudah saya siapkan secara langsung. Ini bisa nanti Anda klik saja, dan slide ini juga sudah saya kirimkan melalui grup WA. Lalu implikasinya dalam bimbingan belajar itu apa? Yaitu pentingnya mengenali gaya belajar untuk merancang bimbingan belajar. Lalu pendekatan pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa. Agar apa? Agar jangan sampai anak yang kinestetik itu Anda ajar dengan ceramah saja, selalu dengan ceramah. Maka harus diakomodasi semua gaya belajar anak yang ada di kelas atau kelompok belajar. Strategi bimbingan dapat berbeda untuk setiap tipe siswa, ya.
Anda harus menentukan strategi yang tepat untuk berbagai tipe siswa yang akan Anda bimbing ini. Lalu, siswa adalah makhluk yang unik yang memiliki berbagai karakteristik, ras, suku, budaya, agama. Oleh sebab itu, seorang guru harus mampu memberi ruang aman dan nyaman untuk mereka belajar. Karena sejatinya kita harus menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam semua aspek kehidupan. Moderasi beragama berakar pada sikap toleran, adil, menghargai perbedaan, dan tidak ekstrim. Kenapa? Karena Anda sebagai calon tutor atau calon pemilik bimbingan belajar, Anda harus memberikan ruang yang nyaman dan aman agar anak bisa nyaman untuk belajar. Karena jika anak sudah tidak nyaman untuk belajar di kelas, itu dapat kita perkirakan bahwa tidak akan masuk teori yang akan kita sampaikan ke anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini, dan teori yang lainnya itu dapat Anda baca dan Anda tonton di link yang sudah saya berikan ya. Ini link untuk video, untuk ini link YouTube yang saya berikan. Lalu nanti ada di sini itu link buku, itu sudah saya siapkan, bisa dibaca, dipelajari di rumah. Dan kita akan bertemu sesuai dengan jadwal yang ada di roster. Kita akan tatap muka, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan psikologi belajar dan karakteristik siswa. Boleh bertanya tentang hal-hal yang tidak dipahami, dan kita akan membahas tentang permasalahan kontekstual yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, dan kita akan memecahkan permasalahan tersebut dengan diskusi di dalam kelas secara tatap muka ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.